Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dan semua, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa bersama-sama sehingga kita semua bisa bertatap muka walaupun dalam situasi yang deg-degan. Ini kadang-kadang kita Bapak Ibu mencuriga, sama mak dewek curiga, sama bapak dewek curiga, sama adik dewek curiga, sama anak dewek curiga. Maka Bapak Ibu sekarang buang angin itu dianggap sehat, wajar. Kalau buang angin dikit, oh sehat. Kalau dulu kan kurang aja. Tapi kalau sekarang sehat. Tapi kalau matanya bersih, mata kita mulai gagal. Jadi sekarang buang angin lebih mulia daripada bersih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengatur kembali apa yang ada di kepala kita langsung dari hati. Bapak Ibu harus percaya bahwa sebelum Bapak Ibu mendapatkan materi ini, kami lebih dahulu mendapatkan materinya. Jadi sehingga kami anggap bahwa materi ini cocok untuk kita semua agar kita semua bisa memahami kondisi terkini mengenai COVID-19. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita buka dengan nama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Syafar Hafidh pada beliau berserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله
Terima kasih kepada Ustaz Syafwan Al-Afid sudah membaca Al-Quran untuk berbuka. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur Sekolah Islam Pondok Sri Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Ustaz Insinyur Rizal Fajri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Salam salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh hidayah dan kiamat. Ayat kita yang dilakukan oleh Allah. Saya tadi sempat ngobrol sebelum acara dimulai dari Batu Raja dan dari ini jauh-jauh. Mudah-mudahan kehadiran ayat ini akan menjadi balas Allah SWT dan akan dicatat sebagai bentuk ikhtiar kita untuk membentuk anak kita menjadi keluarga Allah yang terbaik. Ayat kita yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertemuan hari ini sebenarnya kelanjutan daripada pertemuan kita yang awal dahulu. Kami dari asrama tahfiz ini merasakan kerinduan yang dalam dari anak-anak kita yang dalam proses pembelajaran. Ustaz kapan yang boleh Ustaz kapan yang kita masuk sekolah Ustaz ya. Jadi ada kerinduan itu ke sekolah. Dan itu kita sebenarnya kami di sekolah juga sama kapan bisa ketemu sama murid-murid kami. Dan juga yang di rumah kalau kita merasakan betapa kita perlu ekstra perhatian, kesabaran di tengah keterbatasan ilmu kita untuk mendidik ya. Apalagi cerita Quran ya. Nah, apa ceritanya anak setor mau ngapal, mau baca Al-Quran, kita sendiri perlu training ya. Dan itu tidak sederhana. Maka pertemuan hari ini kita ingin semacam urung-urung lah ya. Pertama kita ingin melihat bagaimana sebenarnya pandemi ini ya. Karena terus terang kita juga mencoba beberapa kali untuk segera ada ya artinya kita buka lama-lama merupakan asrama bisa masuk. Namun kita tetap mendengarkan masukan-masukan ya. Baik itu dari puskesmas daerah kita, rumah sakit di sini, lalu kemudian orang tua yang memang ngurusin COVID di kota Palembang ya. Dia beragam sampai akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu kita ada pertemuan dengan Profesor Yuwono. Beliau adalah ahli penyebaran virus ya. Kalau di Indonesia cuma semua orang seperti itu. Maka akan sangat berbeda nuansanya antara yang menangani orang yang sakit dengan bagaimana sebenarnya virus ini menyebar ya. Jadi ada beberapa yang kemudian kita bisa melihat celahnya. Mudah-mudahan itu membuat kita merasa aman, nyaman bahwa kita bukan sembarangan mau datangin anak kerja, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan bahaya-bahayanya. Nah 2 minggu lalu guru-guru alhamdulillah mendapatkan masukan yang sangat berharga dari beliau. Maka kata beliau, kalau seandainya kita sanggup naik lantai 4 tapi kita sehat semua. Ada yang mengesek itu naik, mengesek sebentar ya. Iya. Nah berarti kita sehat. Nah orang sehat itu kata beliau tidak akan menularkan penyakit. Yang lagi sakit itu artinya nggak bisa naik sini, nggak bisa bangun tempat tidur, ya. Lalu kemudian makan sudah ada lemak lagi makan. Nah orang yang seperti itu yang menular kata beliau. Dan
Nanti kita akan dengarkan lebih jauh. Makanya nanti standar-standar ini kita coba bangun di asrama. Tapi sekali lagi sejauh mana nanti kita berbentuknya. Dan kami tidak memutuskan langsung. Karena kemarin sore Pak Masalah pemerintah sudah membuka informasi bahwa sekolah-sekolah akan segera dimulai bulan Januari besok. Bulan Januari mau mulai sekolah. Nah, makanya di asrama pun ingin bersiap-siap dengan tahapan-tahapan yang kita akan siapkan berdasarkan informasi dan persetujuan dari orang tua. Karena sekali lagi kan keselamatan anak-anak kita itu tanggung jawab kita semua, mulai dari orang tua, ya, kami di asrama dan tim yang ada di Izudin sendiri, baik tenaga kesehatannya, dokternya, karena ini menyangkut bukan sekedar kita ingin anak kita menjadi ahli Quran, ya, bagaimana keselamatan mereka berada di rumah sekolah. Makanya sebelum kita ambil keputusan, kita coba dengar lebih luas dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan bagaimana juga kesiapan, ya, asrama kita menerima dengan kondisi seperti saat ini. Ayat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Cukup lama ya kita mengalami pandemi ini ya. Sudah 9 bulan kali ya. Dari Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti terus Desember sudah 10 bulan ya, nggak main-main ya. Dan tentunya bor ini juga luar biasa. Sementara kita lihat di pasar-pasar penuh, ya, di mall-mall penuh, ya. Terus kemudian orang demo di mana-mana, gitu ya. Nanti juga Profesor Lono juga menggambarkan orang sering melihat angka-angka tertentu jadi ngeri. Coba lihat dari sisi lainnya, ya. Tapi mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita. Dan saya yakin, karena saya punya besan daerah Tanjung Sakti, Pagarawan lewat lagi, mereka semuanya sudah nyaman sekolah ya. Nah sementara kita yang di Palembang ini dalam kondisi ya zona-zona tertentu katanya, nanti dijelaskan lagi oleh beliau bagaimana sebenarnya. Nah makanya dari pertemuan inilah nanti kami akan kumpulkan semacam kuesioner, karena kami tidak juga bisa memaksa semuanya. Siapa yang siap, ayo, ini strategi kita. Bagi yang belum siap, nanti kita siapkan pembelajaran daring juga, gitu ya. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung masuk segera, jadi bertahap semuanya dan kita lihat juga nanti perkembangannya sejauh mana. Tapi sekali lagi kita coba laksanakan tadi berupaya berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di Profesor Allah Wasallam, Profesor Yono. Kemudian yang kita digunakan adalah Allah SWT. Betapa kita lihat, ya, ini tahun ajaran ayah Buddha berada di sini, ya, dan anak-anak belum ada yang masuk ke sekolah. Sementara kita sudah mulai punya sekolah baru lagi. Jadi yang lama saja belum masuk, yang baru datang lagi. Terakhir saya dengar yang sudah daftar itu paling banyak asrama, sudah hampir 70-80 orang. Padahal kita terima yang dari luar itu hanya sedikit. Karena dari internal Izudin saja sudah 75% itu siswa. Jadi kalau misalnya kita terima SMP hanya 150 orang, dari SD itu minimal biasanya 90-100 orang yang daftar. Jadi terusin ya. Jadi artinya memang sedikit. Nah sementara pertemuan nggak terjadi gitu, ya. Makanya kita undanglah beliau ini untuk kita bisa berbagi ya, oke. Bagaimana sebenarnya kondisi real, sehingga bagaimana kita bersikap yang tepat gitu dengan kondisi seperti ini. Nah mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran para pendengar yang sudah mau ikut pertemuan pada hari ini. Ini sebenarnya orang tuanya harus 190 orang ya. Nah, ini 120 ini. Mungkin ya. Biasanya begitulah. Pertemuan orang tua itu biasanya diwakil-wakilin. Dan ini kita secara langsung sana. Jadi orang tua yang mungkin ada di luar kota atau di mana dia bisa menyaksikan secara langsung ini. Atau kalau memang
ternyata mereka nggak siap menonton secara langsung. Semuanya. Ada rekamannya. Semuanya, Pak. Ortu, Pak. Ini ada rekamannya, jadi nanti orang tua yang nggak sempat melihat langsung bisa nonton nanti di channel di YouTube ya. Oh, di Sudin ya, di Facebooknya. Jadi udah canggih sekarang ya. Sekarang saya melihat anak-anak itu sebenarnya untuk pelajaran Islam itu hebat-hebat. Ujiannya udah pakai Google Form. Nih, kayak gini, langsung nilainya keluar, jawabnya di mana. Anak-anak lebih hebat lagi, bukan nanya lagi. Jadi ini yang tidak ngerti gimana, dia langsung pakai Google aja tulis pertanyaannya, jawabannya udah keluar. Ya, anak lebih tenang kan. Jadi mengajarkan bagaimana juga kecerdasan anak ya, dan kondisi sempit begini dia masih cerdas juga gitu. Itu saja mungkin dari kami karena beliau waktunya singkat. Sekali lagi jazakumullah, Profesor sudah sampai ke sini ya. Dan sekali lagi kami terima kasih dan tafadhol ini pertemuan ya. Kita ingin memulai apakah pembelajaran kita segera kita mulai, anak-anak mungkin pertama akan masuk, bagaimana tahapannya nanti ada tim dari itu tidak bisa menjelaskannya. Namun sebelumnya mungkin nggak ada salahnya kita mendengarkan bagaimana sebenarnya hidup sehat di masa pandemi ini dan bagaimana sebenarnya menjaga kesehatan anak kita untuk dia di sekolah. Itu saja dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Sekolah Sekolah di sini atas sampaiannya, yaitu Ustaz Siap Haji Saleh Berarti. Dan ini menurut Subhanahu yang kita semua ada di panggilan materi kita pada hari ini. Langsung saja kita sampaikan kepada beliau, kepada Profesor Dr. Abdul Yunan pada Bapak Besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala wa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah. Bapak Ibu, yang barusan saya baca doa Nabi bahwa kita ini berada dalam fitrah dan kita diperintahkan untuk tetap di dalam fitrah. Kemudian dikatakan di Al-Quran ayat yang lainnya, walan tajida lisunnatillahi tabdila tahwila. Dan namanya fitrah itu masuk bagian sunatullah, dan sunatullah itu tidak akan diubah dan tidak akan diganti. Ini pengantar untuk kita hari ini bahwa kita ini sebenarnya ada pandemi biasa baik kalau kita berada dalam fitrah. Itu catatannya pelan-pelan. Ada tidak ada pandemi biasa baik kalau kita dalam keadaan fitrah. Coba sekarang, fitrahnya manusia itu banyak dengar, sedikit ngomong, tapi belakangan ini lebos. Banyak ngomong, tidak dengar-dengar. Bahasa orang Pelentang tekak bengak. Maka Allah kemudian tutup dengan masker. Nah, ini bener lah ini. Itu balik lagi ke fitrah. Apalagi misalnya selama ini kita ladas-ladas, anak-anak ini yang berhubungan sama kita kalau anak-anak ditinggal, alasannya sibuk, bapaknya sibuk bisnis, emaknya sibuk sosialita, anaknya keleleran. Mak ini hari sekolah hanya daring dan luring, tidak dapat apa-apa, yang dapat stres.
Jadi diingatkan kembali bahwa kapanpun di Al-Quran sangat jelas, bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Jadi bahwasanya kita ini suruh belajar itu terus, tidak berhenti-berhenti. Suruh ngajar terus, tidak berhenti-berhenti. Ini ada Covid, berhenti galau. Aneh. Oke. Kita jingok lanjut Ini lihat. Saat ini sedang pandemi. Pandemi itu apa? Lihat Itu virusnya ada di kelelawar. Damai dia di kelelawar. Bahasa Palembangnya dikucak. Diganggu. Diganggu, inilah yang terjadi. Jadi kalau kita ganggu, contoh, kalau ganggu macan tidur, mana gara-gara? Terekamnya mana itu contoh ganggu apa segala macam kok terganggu di kelelawar. Jadi akhirnya virus COVID itu adanya di kelelawar. Di kelelawarnya ditangkap, rumahnya dihancurkan, kelelawarnya dibawa ke pasar. Di pasar dia dari kelelawar itu lendir-lendirnya masuk ke tubuh manusia yang pertama kali di Wuhan, Cina sana, dan akhirnya masuklah ke seluruh manusia di dunia ini. Itu asal mulanya. Sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak diganggu, kenapa kita? Tidak, itu ceritanya. Tapi sudahlah, kata Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rasakan apa yang sudah dirusak oleh manusia seperti ini. Tapi di akhir ayatnya itu la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka insaf. Insaf tak gerger. Insaf, ini bapak ibu insaf, anaknya anak sekolah lagi. Ini kita sadari baik, jangan usah nak nyalah-nyalahkan wong lain. Kita dewe insaf tak. Oke. Selanjutnya yang kedua, ini Allah memberi ilmu yang luar biasa. Saya seorang ahli dari dokter clinical microbiologist. Ini keahlian saya. Satu di antara sedikit profesor di bidang ini adalah saya. Saya penanggung jawab termasuk di Sulianti Saroso Jakarta yang pertama kali pasien diumumkan COVID-19. Jadi intinya, aku dewek bingung. Inilah sebutan bahasa manusia itu. Kalau Al-Quran di surat Kahfi mengatakan ilmunya Allah itu bagaikan samudra, ditambah 7 samudra lagi, tidak selesai ilmu Allah. Sementara ilmunya manusia kata puyung omah, ada dari kayu, puyung omah tahu ilmumu bagai setetes air di lautan. Seluruh manusia digabung ilmunya setetes air di lautan. Lihat nih, bingung kita. Pandemi sebelumnya flu burung, kena flu burung pasti sakit. Kena COVID itu sebagian besar tidak sakit. Pusing dokter ini. Pusing. Jadi kurangi. Kena pandemi sebelumnya ada Ebola, flu burung, flu babi, influenza biasa, flu Hongkong, flu Spanyol, cacar, demam berdarah, HIV, TBC. Itu kalau kena pasti sakit. Tolong camkan. Yang ini COVID kena ngekek mau lah. Itu mudahnya nih, biar kamu tahu. Kena tidak apa-apa. Ada juga yang sakit, tapi sebagian besar tidak apa-apa. Lantas kalau dokter macam saya ditanya kenapa bisa seperti itu, jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira. Yang penting kita makmono ngolahnya kira sekarang. Itu kira. Yang selanjutnya, ini istimewanya mudah menular, sangat mudah menyebar. Tapi saya camkan, tolong camkan. Sudah didefinisi, sudah diteliti, dan aku melo itu kusebutkan terus secara ilmiahnya bahwa menular hanya dari orang yang bergejala dan positif. Ulangi, orang yang positif dan bergejala maka dia bisa menularkan. Tapi orang yang tidak positif tentu nggak nularkan. Sekarang aku tanya, bapak ibu di sini positif tak? Tidak, berarti tidak nularkan. Jadi tenang-tenanglah. Ini kalau kita nak jaga jarak, nak pakai masker, ini hanya dalam bahasa kita sopan santunnya baik. Tapi intinya bapak ibu tidak menularkan karena tidak positif. Sekarang pertanyaan, kalau bapak ibu ada yang positif tapi tidak katik gejala, nular tak? Tidak nular. Tolong camkan. Itu baik. Ya, tegas ini, jangan ragu-ragu. Kalau kamu nanya lagi. Tapi kalau nak berdebat, kayak sediakan waktu 2 bulan. Karena ilmunya nak aku sampaikan sikok-sikok supaya lu berdebat itu harus pakai ilmu. Dunia di Al-Quran, ya, dikatakan di Al-Quran itu lillati hiya ahsan. Kalau kamu nak ngajak uang berdebat itu, maka ilmunya harus naik selevel lebih tinggi dari yang dibahasnya itu. Oke.
Kemudian yang selanjutnya ini, Allah memberikan blessing in disguise. Di Al-Quran itu adalah ghairu la yahtasib. Suku bangsa kita ini beda. Bule itu resiko kena COVID 80%. Melayu pecah aku ini 2%. Tenang enggak ger-ger? Kamu Melayu apa bule? Nah, kalau kamu bule, kamu khawatir. Kaukasia tuh bule, ya. Melayu 2%. Resikonya bukan. Jadi ibaratnya kalau ada uang 100 di ruangan ini, yang beresiko kena COVID cuma 2. Kalau ini bule, kalau di sana ada Donald Trump, di situ ada siapa lagi misalnya kan ya, sini ada artis Amerika. Nah itu 80%. Ini yang kedua, tolong camkan status imunitas, nanti saya sampaikan ini. Status imunitas, mak mana? Baik atau tidak baik? Yang ketiga, komorbid. Ada tidak penyakit ini? Ustaz Fajri sama saya ini sudah umur berapa? 17 lebih? 15. Kami ini sama-sama. Aku praktek sunat di situ. Anaknya Prof Topik itu yang wakil rektor Unsur itu sunat di situ. Nah, jadi intinya sama-sama lah. Komorbid itu dulu kami gagah kalau maksudnya, sekarang juga masih gagah. Tapi ada komorbid apa tidak? Alhamdulillah, tidak gatik komorbid. Komorbid itu penyakit yang sudah ada di kita, mudahnya baik. Ada kencing manis, ada yang sudah kencing manis. Kalau ada diam baik dulu. Yang kedua, darah tinggi. Yang ketiga, gangguan pada hati dan ginjal. Kalau sakit hati banyak ya, ini gangguan hati dan ginjal. Itu kakek bisa dicek SGOT, SGPT. Kemudian mungkin dia ada alergi yang parah, itu namanya komorbid. Kalau itu tidak kasih, tenang baik. Pagi-pagi aku makan durian 3 iko, bukan 3 biji, 3 iko. Siangnya aku makan sate kambing, sorenya seger tambahan. Karena kasih komorbid. Kalau ada darah tinggi, nah kira-kira itu Nah, yang selanjutnya adalah koinfeksi. Jangan sampai ada infeksi atau koinsiden, ada kejadian lain, kena usus buntu lah, kena apa dan sebagainya. Oke. Nah, inilah alasannya kenapa orang yang tanpa gejala walaupun positif tidak menular. Titik tadi. Ya, oke. Kemudian kalau orang sudah terbentuk antibodi, dia naik IgM-nya ini yang pertama, hari ke-7 naik. Kalau sudah hari ke-14 dia akan keluar IgG. Jadi kalau di sini syarat masuk sekolah, salah satu contoh Kementerian Kesehatan mengatakan gurunya harus direpit. Misalnya anak-anaknya harus direpit. Kaget, tolong Ustaz sampaikan sama saya hasilnya. Entah rapid sama kami atau sama siapapun, nanti silahkan sampaikan sama saya. Kalau nanti rapidnya reaktif IgG, maka bersyukurlah. Karena IgG ini keluar 14 hari. Kamu pelan-pelan ya, saya camkan. Tolong ngajari yang sangat mudah. Grafik penyakit sampai hari keberapa ini? 14. Berarti lewat 14 sakit tak? Jadi kalau keluar IgG, IgG keluar hari 14. Jadi keluar IgG, orang ini kebal. Dan kebalnya itu lebih dari 6 bulan. Akan bertahan lebih dari 6 bulan. Jadi direpit terus reaktif, bukan kiamat. Itu adalah rezeki. Walakin la tash'urun. Nah, Al-Quran mengatakan, kalau di Al-Quran dikatakan kan, kalau yang syahid itu kan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Walakin la tash'urun. Jangan kau sangka orang yang mati syahid mati, dia hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kau sangka kamu ada IgG itu bahaya, tapi kamu adalah kebal, tapi kamu tidak menyadarinya. Sekarang tunjuk tahu, sadar. Kalau belum sadar, minum. Ada minum, belum ada ya? Oh, ada di depannya. Oke. Nah, jadi oke, next sedikit lagi. Oh, pelan. Ini yang paling penting, pokok pemeriksaan cuma psikot. Tolong kamu ingat-ingat ini baik. PCR baik. PCR ini menentukan orang COVID atau tidak COVID. Lihat, tapi PCR ada yang perlu dicermati. PCR ini mendeteksi virus utuh masih aktif atau virus sudah pecah-pecahan, sudah non aktif. Jadi pada OTG pun terdeteksi positif.
Ada pasien aku tuh 2 bulan masih positif. Wongnya sudah berlari-lari kemana sudah nih. Masih positif. Tidak bahaya lagi karena dia adalah positif fragmen ini teh. Ini kan. Ini yang kedua, tolong Bapak Ibu cermati yang klinis bela. Anak kita kalau nak masuk ke asrama lagi, tahu-tahu lemes, nafsu makan turun, jangan masuk dulu. Itu baik, gampang mudahnya. Itu baik yang diingat. Tapi anak kita berlari-lari, makan 5 kali sehari, nah suruh masuk asrama lah. Itu berarti sehat. Itu baik kira-kira. Mudah. Jadi tidak rumit-rumit. Tidak usah nanya dokter, dok, apakah anak saya sehat atau tidak? Tanya baik, lemes tak? Tidak. Nafsu makan mak mana bobo? Sudah masuk. Itu baik. Paham ya? Adapun yang lain itu nggak mungkin nih. Kalau orang lemes dan nafsu makan turun, itu baru mungkin demam. Ulangi. Jangan dibalik pertanyaannya nih. Ada demam nggak? Nggak ada. Tapi belum tentu nafsu makan bagus. Tapi kalau tanya, nafsu makan mak mano turun. Badan mak mano lemes. Terus rasa badan mak mano agak anget-anget. Nah, itu jelas kayak gitu. Kalau sudah demam, mak mano demam 39. Nafsu makan mak mano bagus. Tak mungkin. Aduh, nih ya, ulangi. Demam 39, nafsu makan menggebu-gebu. Kurasa bukan manusia itu. Paham ya? Jadi itu ceritanya. Oke. Nah, ini lihat nih, rantai. Inilah kata kuncinya Ustaz Fajri dan kita Isudin. Saya support. Saya di Satgas, betul. Jadi kalau ada apa-apa kami buat dilaporkan. Kalau ada yang nak nindak juga, kita laporkan. Omong sama aku kan. Termasuk kali proyeksi tentang masalah vaksin juga tahu baik ini. Jadi intinya gini. Ini gini, lihat nih. Mata rantai COVID ini bisa diputus di berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat ya. Maksudnya begini pelajarannya. Ini gambar ini maksud begini. Kalau rantai ini muter terus, berarti virus tetap ada. Yang sakit tetap ada. Kalau ini muter terus. Tapi kalau putus di sini, berarti sampai sini selesai, paham? Nah, kalau diputus di sini selesai juga. Sampai putus mana selesai. Nah, di antara 6 putaran ini ku tegaskan baik. Kita untuk sekarang ini kenapa kita nak masuk, termasuk Menteri Nadiem akhirnya ngomong, semalam saya juga diminta ngasih komentar di berbagai media ya, tentang Menteri Nadiem ngomong Januari masuklah. Tadi ada di koran ada tulis masuknya 50%, itu aku yang ngomong. Masuknya sebenarnya mestinya 100%. Tapi 50% itu masuk caronyo. Jadi 50% pagi, 50% sore, itu kalau asrama. Kalau yang enggak asrama aku sarankan 50% itu masuk hari Senin, Selasanya 50%. Jadi libur sehari-hari ini. Silahkan baik. Pokoknya bahasa Palembangnya diejoken. Kira-kira itu baik. Kata yang enggak baca diejoken. Pilkada baca diejoken. Kamu deh ke masjid takut, ke sekolah takut, pilkada udah takut, namanya diejoken itu. Ada kira-kira oke lah. Nah, jadi ini pertanyaan kuncinya di sini ya, lihat nih, kuncinya imunitas yang abang ini nah. Jadi kalaupun kita kontak dengan orang positif, kalaupun tidak pakai masker, tapi imunitas kita bagus, dek hal, kata orang Bangka, tidak masalah. Kata orang mana itu, wong Pampangan, Mas Bulo, masalah buat lo, nggak ada masalah, paham ya? Imunitas bagus. Nanti saya tanyakan dari mana tahunya. Oke, next sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu mengingatkan saja kenapa ini akan dikumpulkan supaya anak-anak kita, karena tujuan pendidikan ini loh, tujuan pendidikan satu ini, akhlak tujuan pendidikan. Tolong camkan. Subhanallah, saya senang yusabbihu bihamdi rabbik. Pagi hari Ustadz Fajri cerita di bawah ini tempat zikir. Nah, itu udah cukup. Tadi saya zikir dari habis subuh sampai jam 7. Tiap hari rata-rata segitulah. Habis subuh sholat berjamaah, kemudian zikir maksurat setengah jam, maksurat kubro setengah jam, kemudian ditambah lagi habis itu aku nyimak bacaan anak-anak ada setoran hafalan ada apa nyimak, kira-kira sampailah, kalau tadi 4:30 berarti maksurat itu sampai 5:15 kan sholatnya subuh dulu, kemudian 5:15 sampai jam 6 nyimak bacaan anak-anak, jam 6 sampai jam 7 bacaan aku dewek, aku murojaah, aku apa sih sampai jam 7. Jadi kira itu cukup, karena itu akhlak, tak usah pikirin yang lain-lain. Jadi di sini bersyukur ini.
Anak-anak, apa kau sekolah? Man? Nizudin fokus ngapal, fokus zikir. Ya hadi ada yang kurang nggak? Apa nak kamu bekali matematika? Apa nak kamu bekali fisika? Ada Prof Ishak. Prof Ishak sudah jadi profesor fisika. Nak bekali kedokteran? Prof Yono ada. Ini biasa baik, tapi zikir mohon maaf belum tentu profesor zikir. Tapi kalau profesor itu pintar di bidang ilmunya, iya, tapi zikir belum tentu. Dan ilmu itu mudah. Tadi Ustaz Fajri ngomong, tanya sama Mbak Googling. Ada asistennya kan nih? Maaf, saya tidak bisa menghibur. Ya kan kita ada juga. Kalau aku tanya, madai kamu mak itu? Maaf, saya itulah yang bisanya. Kata lu, jaknya wong seberang ulu ini. Oke ya. Yang kedua, membentuk generasi robani. Robani itu pembelajar mandiri, ingat. Sekarang pembelajar masih didikte, harus pakai paket, harus pakai apa itu namanya dikte. Robani itu automatically tanamkanlah dalam diri anak kita, dia harus belajar dimanapun. Belajar dimanapun. Nabi Musa alaihissalam itu tidak kurang hebatnya. Sudah jadi panglima di masa zaman Fir'aun, sudah segala macam. Begitu diangkat menjadi nabi, sekolah lagi dan tidak lulus. Sekolah sama Nabi Khidir dinjuk 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama gagal, pertanyaan kedua gagal, pertanyaan ketiga gagal. Ada firaqu baini wa baini. Kalau mak itu pisah sekarang itu, kamu tidak lagi jadi murid aku. Itu Nabi Musa. Tapi tetap belajar, Nabi Musa terus belajar. Subhanallah. Sama dengan kita. Oke, yang ketiga, menguatkan jiwa kepemimpinan. Percaya anak-anak itu mampu. Ibu-ibu, bapak-bapak naruh anaknya di asrama, ya sudah taruh. Saya masih ingat pesan dari wak kami. Wak kami itu Kiai Haji Zain Sukri. Istri saya itu adalah keponakan dari Wak Solha Alidrus, istrinya Kiai Zain Sukri yang pertama. Kiai Zain Sukri mengatakan begini, kami dikumpulkan, nak, kalau kamu nak bikin asrama, kamu tanggung jawab 24 jam. Kalau kamu tidak sanggup, jangan. Saya tidak sanggup, makanya saya bikin sekolah alam tidak ada asrama. Cik Ijah, sepupu kami, sanggup, makanya bikin pesantren di situ jalan apa tuh sana, dekat pasar apa Sekanak itu, di situ. Cik Ijah sanggup, aku tidak sanggup, maka beliau 24 jam. Ini Ustaz Fajri sanggup ya? Sanggup. Nah, makanya itu berat 24 jam. Jadi kalau Ustaz Fajri dibangunkan, Ustaz bangun, ini ada masalah, apa dia itu berarti menyalahi aturan ini tadi. Ingat ya, itu kenapa? Karena supaya anak-anak itu punya kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan berarti baris berbaris dikit-dikit siap, bukan. Kepemimpinan itu mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Ada tidak anak ibu-ibu yang SMA masih dicarikan bajunya? Itu namanya tidak kata kepemimpinan. Ada yang SMP masih diceboi. Namanya itu tidak kepemimpinan. Ini ada kisahnya mah, ini ada. Masya Allah, ini kepemimpinan mudah saja. Oke. Kemudian yang keempat, membekali kemampuan mencari nafkah. Yakin gitu. Tamat dari sini, ini fokusnya apa sih? Tahfidz, menghafal Al-Quran. Tahu enggak? Ilmu level Al-Quran itu, level pertama adalah Iqra, membaca. Level kedua adalah membaguskan bacaan. Tahsin, bacaannya tartil, lancar. Karena Al-Quran mengatakan bukan sekedar baca. Waratilil Qur'ana tartila. Level ketiganya adalah ngerti artinya. Ngerti artinya dulu. Level keempatnya paham tafsirnya. Level kelimanya baca ngelaksanakan. Level ke berapa tadi? 6-nya adalah baca mendakwahkannya. Di antara level-level itu bagus lagi kalau bisa hafal. Kenapa hafal? Disebutnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Di surat 75.
Orang yang hafal Al-Quran sabar baik, jangan tidak sabar. Kasih tahu anak-anak kita kalau hafal Al-Quran sabar-sabar, karena belum tentu hafal Quran akan sampai level ngerti dan bisa melaksanakan. Tapi pasti, jaminannya tadi pasti. Bayana, kamilah yang akan menjadikan dia paham, dan kamilah yang akan menjadikan dia bisa melaksanakan, dan kamilah akan menjadikan dia generasi Quran. Dan kalau sudah seperti itu, dijamin oleh Allah nafkah hidupnya. Sudah bergerak dikit ada untung. Jualan baik, jualan langsung mengatakan hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjuki bisnis yang sangat menguntungkan? Berapa Pak ini harganya? 5.000 baik. Ngapa tak 10.000 baik lah jualan? Itu ceritanya. Selesai. Oke, next. Dikit lagi langkah strategisnya. Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro. Islami loh ini, Islami ini. Ini tolong kaji, kapan-kapan kita bisa mengkaji, khususnya orang tua dan guru-guru ini kajilah tentang ungkapan beliau tiga ini. Yang satu itu adalah ingar sosung tulodo, guru dan orang tua harus memberi keteladanan. Anak-anak ngapal di rumah, orang tua di rumah juga ngapal. Walaupun ngapal anak-anak sila Al-Baqarah, kamu inna atau inna al-Qadar. Jadilah. Tapi tanya Umi ngapal juga. Apa inna atau inna? Al-Quran juga ini, itu keteladanan. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Kalau kita berada di sekitar anak-anak kita, masih di rumah, anak-anak kita motivasi, semangat, eagerness, semangat, bangun, ina. Kalau nanti di sini diserahkan sama apa? Asrama, maka yang di asramanya semangat, kira-kira itu, sudah percaya baik. Jangan ada keluhan, mohon maaf, misalnya mohon maaf nih, di asrama terus anak itu dijewer misalnya oleh pengasuhnya, sudah percayakan karena ini mewakili kita. Jangan lantas butuntut aku ini termasuk kelompok sarjana hukum misalnya, nggak usah cek. Kalau sudah percaya itu, oke. Kemudian ini guru dan orang tua senantiasa tutwuri handayani. Ini adalah dorong dari belakang. Jadilah kamu generasi yang terhebat. Nah, gara-gara itu seneng. Guru tetap di sini. Guru-guru Ijudin 10 tahun lagi di sinilah. Anak-anak 10 tahun lagi ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa kan gitu. Tetap. Kapan di sini masih guru itulah. Oke. Nah, lanjut kiat praktis di masa pandemi. Strategi dan caranya sama tentunya. Protokolnya ada mudah ini. Tolong nih protokolnya. Yang sehat boleh masuk, yang positif tidak boleh masuk. Udah itu, Pak. Itu. Jadi jangan panjang-panjang protokol. Yang sehat boleh masuk, yang sakit apa? Nah, kemudian untuk imunitas yang baik cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, pikiran positif. Nanti di asrama tinggal di set, tidur 6 jam itu cukup. Ketika habis isya masih harus ada baca kitab atau apa, maka tidurlah kira-kira jam 9 atau jam setengah 10. Nanti kira-kira setengah 3 sudah bisa bangun, dah 6 jam itu. Mudah lah sebenarnya, nggak rumit. Kemudian satu kelas separuh bagusnya separuh satu kelas. Kalau karena ini asrama enak sebenarnya disipkan baik pagi sama siang gitu. Biar santai, nggak jadi masalah. Kemudian cuman gurunya harus usaha 2 kali. Jangan studio 42. Kami ini perusahaan media sangat sulit. Ada kan di TV itu kan. Jangan ajaran pagi kamu rekam, siangnya kamu unjuk rekamannya. Jangan. Ulangi lagi. Kemudian materi belajarnya itu harus mencakup kognitif, pikiran, sikap, dan perilaku. Ini jelas, kalau ketemu pasti ini. Tapi kalau daring luring nggak mungkin. Daring luring cuma dapat kognitif. Nah, terakhir ini, kunci untuk bisa sekolah, tatap muka ya, kerja, bisnis, olahraga, kesenian, pada saat pandemi atau saat tidak pandemi, adalah imunitas yang bagus. Ada yang nanya, orang tua kritis langsung, Prof, Anda ngomong imunitas bagus, dari mana kita tahu? Apa kita periksa dokter? Bapak mau bayarnya? Periksa imunitas kalau lengkap itu kira-kira butuh dana sekitar 20 juta wong siko. Galak. Kalau galak lagi aku ngadokan, aku jadi event organizer ya. Biar rumah sakit Pusri kakek meriksanya. Untung aku. Kali 100 2 miliar. Nah, jadilah. Oke, lihat nih. Imunitas ada 2. Imunitas alami didapat sejak lahir, yaitu struktur tubuh dan semua organ kita. Ini imunitas ya, ini imunitas semuanya. Kemudian sel-sel. Imunitas alami bagus. Taunya dari mana bagus? Kalau masih hidup saat ini berarti imunitas alami bagus. Karena kalau imunitas alami jelek, dia akan mati pada saat lahir atau mati di kandungan. Jadi ulangi ya,
kita punya imunitas alami. Bagus tak imunitas kita? Bagus. Kalau tidak bagus, kita mati pada saat di kandungan atau mati pada saat awal-awal hidup, lahir kemudian terjadi sepsis, infeksi, anak-anak neonatus itu ya, umur 8 hari 10 hari mati. Nah itu namanya imunitas jelek alami. Kalau hidup beranak pinak mak ini bagus. Yang kedua, imunitas buatan atau dapatan, didapat karena terpapar berbagai zat dan kuman. Jadi makin anak-anak kita keluarkan dari rumah kena apa-apa segala macamnya, kena ulat, kena apa, kena tanah, kena apa, makin kuat. Asal dia tetap sehat-sehat saja. Kalau nggak sehat ya ini. Kemudian yang ketiga nih, tahu status imun kuat atau enggak mana? Anak-anak mau masuk asrama, guru-guru mau masuk ngajar lagi, caranya mudah. Satu, pertanyaannya, apakah punya penyakit kronis seperti DM, hipertensi dan sebagainya? Tolong di checklist. Kalau ada berarti periksa dulu. Bukan tidak boleh, periksa dulu. Kalau keadaannya terkendali tidak apa-apa. Yang kedua, apakah pernah dirawat inap di rumah sakit dalam 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir. Jadi bukan 1 tahun. Jadi 5 tahun ini pernah dirawat inap di rumah sakit. Ada tak? Nah ini P. Rawat inap ya, bukan rawat jalan. P. Kemudian apakah gampang sakit atau bergejala seperti lemas, demam, pusing, batuk-batuk, mencret dan sebagainya bila kecapean atau dari perjalanan atau ketemu orang yang ada gejala ini? Jika jawabnya tidak, berarti imunitas baik. Mudah kan pertanyaannya? Tidak usah diukur-ukur. Apa nak 20 juta tadi? 2 juta Pak ini. Kalau ini cukup. Tulis. Makanya kalau kita ngisi biodata, pernahkah sakit dirawat rumah sakit? Tidak. Baru boleh dikawinkan oleh pembinanya kan, murabi. Saya juga punya murabi begitu pengajian kan, itu saya nak kasih sehat. Udah gabungkan aja boleh menikah. Tapi kalau 5 tahun 3 kali dirawat di rumah sakit, masing-masing 2 bulan, nah ayo ini kaki dulu, sembuhkan dulu ini. Oke. Terus cara kerja imun, lihat nih, ini pemuncaknya masalah vaksin, biar nggak rame-rame. Alami aktif, ini cara kerja imun. Kalau terinfeksi kuman, kemudian terbentuk antibodi, maka ini akan permanen karena ada sel memori. Contohnya orang yang pernah COVID. Tadi berapa persen yang sembuh tadi? 91. Berarti 91% mewakili penduduk Sumsel sudah kebal, sudah punya aktif terhadap COVID. Ini mudah ya, saya ajarkan mudahnya saja. Kalau aslinya 6 semester ini kuliah ini. Ini termasuk mencakup istilah yang namanya herd immunity. Yang kamu galak ngomong-ngomong herd immunity, kapan ditanya apa dia? Tidak tahu juga. Cak bodoh-bodoh. Ulangi ya, ulangi. Jadi kalau sembuh di Indonesia ini juga pertimbangan Menteri Nadiem. Menteri Nadiem mengatakan Januari sekolah. Apa pertimbangannya? Orang pada nanya saya jawab. Ini pertimbangannya adalah sembuh di Indonesia sudah 90%. Jadi artinya kita punya proteksi perlindungan sudah 90%. Artinya apa? Karena kita punya perlindungan permanen, sel memori. Jadi yang ribut-ribut rame-rame sekarang ini cuman berkisar 10%. Oke. Yang kedua, alami pasif, ini dari ibu, ini udah lewat lahir ini. Makanya kalau ada istri kita hamil, bapak-bapak, bagus-bagusi gizinya supaya anak kita imunitasnya bagus. Kemudian yang selanjutnya, buatan aktif adalah vaksin. Vaksin disuntikkan sama dengan yang nomor 1 hasilnya. Ya, tapi ini kutulis. Contoh seseorang diberi vaksin COVID. Nanti kalau sudah ada. Sekarang belum. Aduh, ingat, sekarang belum ada. Saya tim vaksin. Terus saya camkan, yang akan divaksin usia 18 tahun ke atas. 18 tahun sampai 59 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah ditanyakan apakah anak-anak kami akan divaksin. Nggak usah kamu tanya. Tidak masuk, yang masuk adalah gurunya. Oke. Yang kedua, ada yai-yai nanya, apa aku divaksin? Oh yai, 75, yai ini sudah jikir yai, tidak usah vaksin-vaksin. Kira-kira itu, tidak divaksin. Paham ya? Oke. Dan terakhir adalah ini, lihat ya, kalau nanti sudah sekolah, kira-kira begini nih. Ini ya,
Kalau kita kena lingkungan kita ini, kena angin, kena matahari, kena burkolak-solaksan, kena main bola segala macam, ngapal Quran, itu akan terbentuk kira-kira selama 2 bulan terbentuk antibodi segini. Rendah atau tinggi? Rendah. Kemudian kita tetap melakukan aktivitas, maka setelah 2 bulan akan naik begitu tinggi. Ini seterusnya berlangsung. Maka kuatlah imunitas orang ini. Subhanallah. Jadi makin kita nanti misalnya ini masuk nih, evaluasinya masuk kapan Ustaz? Januari? Misalnya Januari masuk kan sesuai menteri misalnya, anggaplah Januari masuk, maka bulan Maret itu di sini posisinya. Bulan Maret antibodinya di sini. Nanti kira-kira bulan Juni udah sampai sini. Tinggi banget ini bulan Juni tahun 2021. Seterusnya anak ini akan kuat. Wah, itu ceritanya. Jadi gembira-gembira baiklah, selesai. Habis itu terima kasih. Oke, demikian saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lu jam berapa? Ya sudah. Bagi anu baik. Apa ada nak nanyo lewat apa namanya? WA atau lewat apa ya? Kasih tahu lah. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Iwan Al-Qiyamid sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas, panjang dan lebar. Semoga kita semua lebih bisa memahami mengenai kondisi COVID-19 ini. Yang mengucapkan terima kasih kepada Profesor sudah bisa hadir. Tadinya kita ada sesi tanya jawab Bapak Ibu semua, tapi selanjutnya beliau masih ada agenda lain. Jadi kita akan meneruskan agenda kita selanjutnya. Mudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah agenda dari materi beliau ini kita akan lanjutkan agenda asrama. Tapi untuk sekarang marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Yang doa ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Izzuddin. Pada Ustaz dipersilakan. Yuk, baru. Inilah mana sekolah. Ini udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak mengangkatkan kedatangan kita istighfar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin lil alamin. Hamdan 'ala barakatihi wa mazidah. Ya Rabbi alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal bayan min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustaz Izzuddin untuk agenda materi pada hari ini
dengan doa ibu semua. Sementara ini kita melepaskan alhamdulillah.